Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Saya ucapkan semoga dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera untuk hari ini dan untuk hari selanjutnya. Baiklah, saya ucapkan selamat datang di channel Kebun Sawit ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang proses pemupukan kembali dan proses pemupukan dan bagaimana proses pemupukan itu kita lakukan jikalau untuk saat-saat seperti ini ya, yaitu saat-saat musim kemarau. Rata-rata di seluruh wilayah untuk wilayah Indonesia dan musim kali ini, cuaca kali ini rata-rata mengalami musim kemarau atau musim tidak ada turunnya hujan ya. Sedangkan saat seperti ini sudah tiba waktunya jadwal pemupukan. Lalu bagaimana solusinya? Sudah tiba jadwalnya pemupukan tetapi kondisi masih kemarau atau tidak ada hujan. Lalu bagaimana solusinya untuk pemupukan kali ini ya? Jadi solusinya seperti ini ya, sahabat semuanya. Banyak yang tidak paham ya soal proses pemupukan, dipadukan dengan musim, jadwal dipadukan dengan musim, yaitu seperti ini ya. Semisal kita jadwal pemupukan dan seminimalnya itu harus adanya turun hujan dalam waktu 1 minggu itu 2 kali. Jadi bisa kita melakukan proses pemupukan. Tetapi untuk saat ini tidak ada hujan ataupun musim kemarau. Jadi ya bagaimana solusinya? Yaitu ya seperti ini ya. Jikalau kita melakukan pemupukan di saat tidak ada hujan, maka dengan pupuk yang berbahan dasar dari amonia atau senyawa garam, maka akan terjadinya penguapan. Jadi kalau kita melakukan pemupukan dengan bahan pupuk yang senyawa garam atau amonia, jadi akan sia-sia ya jikalau tidak terjadi turunnya hujan. Jadi akan sia-sia. Karena apa? Karena saat kita menaburkan pupuk-pupuk tersebut eh, di atas tanah, lalu tidak ada hujan dan dengan cuaca panas yang kuat, maka amonia tersebut atau bahan dasar senyawa garam tersebut akan terjadilah proses penguapan, maka akan sia-sia, tidak bisa diserap oleh akar kelapa sawit sama sekali karena tidak ada pelarutan ke dalam tanah. Dan juga apabila terjadi musim kemarau seperti saat ini, baiknya itu, kalau menurut saya itu baiknya ditunda dulu ya. Jadi sebaiknya ditunda dulu. Berbeda lagi halnya dengan tibanya jadwal pemupukan, tetapi jadwal pemupukan adalah jadwal pemupukan pupuk rock fosfat atau pupuk dolomit. Itu tidak masalah ya, tidak apa-apa, karena pupuk rock fosfat ataupun pupuk dolomit itu adalah berbahan dasar dari bebatuan. Maka dengan tidak adanya hujan atau dengan adanya musim kemarau seperti ini, tidak apa-apa, tidak akan terjadi proses penguapan karena berbahan dari bebatuan. Lagian juga kalau bahan-bahan seperti bebatuan itu kita taburkan sekarang ataupun kita lakukan pemupukan sekarang, itu pun tidak akan diserap langsung oleh akar kelapa sawit. Walaupun musim hujan. Jadi walaupun musim hujan juga, kalau kita memupuk dengan berbahan dasar bebatuan, maka untuk proses penyerapannya itu memakan waktu beberapa bulan kemudian ya. Tidak bisa diserap secara langsung oleh akar kelapa sawit tersebut. Itu jikalau berbahan dasar bebatuan jenis pupuknya. Berbeda lagi dengan pupuk urea atau KCL, yaitu berbahan dasarnya itu dari senyawa garam atau amonia ya, yaitu semacam semacam urea, gisrit, KCL itu senyawa garam dan tidak bisa dilakukan pemupukan kalau tidak ada hujan. Maka kalau saat terkena cuaca yang sangat panas, maka akan cepat pula terjadinya penguapan. Maka tidak bisa diserap akar kelapa sawit, tetapi akan terjadi hilangnya unsur hara dari pupuk tersebut. Jadi itu ya sahabat semuanya, semoga ini dapat dipahami. Jikalau menurut saya, pendapat saya untuk musim kemarau di saat seperti ini,
tetapi tiba jadwal pemupukan. Kalau memang jadwal pemupukan itu adalah jadwalnya pupuk TSP atau RP rock fosfat maka ataupun dolomit, maka tidak apa-apa untuk dilakukan proses pemupukan, itu tidak apa-apa. Karena untuk proses bebatuan tersebut, bahan dasar bebatuan tersebut itu tidak akan sia-sia dan tidak akan terjadi proses penguapan dengan cuaca yang sangat panas seperti sekarang ini. Karena juga pupuk-pupuk tersebut itu tidak akan diserap langsung oleh akar kelapa sawit walaupun musim hujan ya. Tetapi jikalau sama seperti di musim kemarau maka dilakukan proses pemupukan sekarang. Jadi proses penyerapannya itu akan beberapa bulan yang akan datang ya. Jadi seperti itu, mungkin 6 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, terus ataupun 5 bulan yang akan datang baru bisa terjadinya proses penyerapan unsur hara dari pupuk berbahan dasar bebatuan. Karena apa? Karena berbahan dasar bebatuan itu proses penyerapannya sangat lambat dan tidak bisa spontan karena lambat laun. Jadi proses penyerapannya lambat laun. Berbeda dengan pupuk yang berbahan dasar dari senyawa garam atau amonia seperti urea, KCl dan kisrit. Itu kalau tidak ada terjadinya pelembapan tanah ataupun embun serta turunnya hujan, maka tidak akan terjadi proses penyerapan juga. Baiklah sahabat semuanya, saran saya sekali lagi yang terpenting adalah kali ini saat musim kemarau ini sangat penting. Jadi jika memang tiba saatnya jadwal pemupukan, tetapi jadwal pemupukannya tersebut adalah jadwal pemupukan pupuk urea dan pupuk KCl ataupun pupuk kisrit, maka saran saya lebih baik ditunda. Tidak perlu dikocor, tidak perlu dipendam ataupun yang lain-lain ya, itu akan sia-sia juga karena proses penyerapannya akan menunggu turunnya musim hujan. Jadi itu ya sahabat semuanya, saran saya ditunda dulu kalau memang jadwal pemupukannya itu ada jadwal pupuk yang berbahan dasar dari senyawa garam. Jikalau jadwal pemupukannya itu adalah jadwal pemupukan pupuk TSP ataupun pupuk dolomit, maka lakukan saja, nggak apa-apa, nggak akan sia-sia ya. Oke, cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.